Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengujian hipotesis. Sebelum kita mulai, ada baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Ilham Istiawan, dengan NPM 2012-265. Yang selanjutnya Asifa Yasmin 2012-257. Selanjutnya Widi Ayudia Kawilarang 2012-258. Nurcita Denisa Pona 2012-281. Yang terakhir ada Agustina Sukaisi dengan NPM 2012-222. Langsung saja saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudulkan pengujian hipotesis. Yang pertama adalah definisi hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Jenis kesalahan, type of error. Ada dua jenis kesalahan yang biasa terjadi di dalam pengujian hipotesis. Kesalahan itu bisa terjadi karena kita menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu kebenaran, atau kita menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah. Kesalahan yang disebabkan karena kita menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu benar, disebut kesalahan jenis 1 atau tipe 1 error. Sebaliknya, kesalahan yang disebabkan karena kita menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah, disebutkan kesalahan jenis 2 atau tipe 2 error. Selanjutnya akan disambung oleh Asifa Yasmin. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Hipotesis yang berupa anggapan atau pendapat dapat didasarkan atas 1 teori, 2 pengalaman atau pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, 3 ketajaman berpikir. Orang yang cerdas sering mempunyai pendapat tentang pemecahan suatu persoalan. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Pengujian hipotesis tentang rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Pengujian hipotesis satu rata-rata. Rata-rata suatu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata. Uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan atau kesamaan rata antara dua buah data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata. Pengujian ini merupakan uji statistik parametrik yang tentu saja harus memenuhi asumsi. Analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata. Pengujian ini merupakan uji statistik parametrik yang tentu saja harus memenuhi asumsi. Selanjutnya yaitu pengujian paired sample. Paired sample test digunakan apabila data distribusi normal. Menurut Widianto tahun 2013, paired sample test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan. Ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Pengujian hipotesis perbedaan lebih dari dua rata-rata. Untuk melihat ada tidaknya perbedaan, dilakukan uji perbedaan dua rata-rata. Uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan atau kesamaan rata antara dua buah data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata. Varians antara rata-rata sampel. Statistik sampel dari sampel ke sampel. Misalkan sampel diambil dari statistik sampel seperti
mean sampel dihitung. Jika sampel kedua dengan ukuran sampel yang sama diambil dari populasi yang sama, hampir pasti bahwa mean sampel yang dihitung dari sampel ini akan berbeda dari yang dihitung dari sampel pertama, dan seterusnya. Perbedaan ini menggambarkan variasi sampling. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis tentang proporsi. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Ujian hipotesis tentang satu proporsi. Uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Seseorang politikus tentu ingin mengetahui berapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya sendiri. Dalam pemilihan mendatang atau semua pabrik sangat berkepentingan mengetahui proporsi barang cacat selama pengiriman. Pengujian hipotesis tentang perbedaan dua proporsi. Beda dua proporsi merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Pada tes ini, pengujian statistik didasarkan pada perbedaan dalam proporsi sampel dari kedua kelompok. Pengujian hipotesis tentang perbedaan lebih dari dua proporsi. Uji beda dua proporsi merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Pada tes ini, pengujian statistik didasarkan pada perbedaan dalam proporsi sampel dari kedua kelompok. Diperlukan proporsi sampel kejadian di grup pertama dan proporsi sampel kejadian di grup kedua. Ukuran sampel di kedua grup harus mencukupi serta distribusinya diasumsikan. Pengujian ketidaktergantungan dan ketepatan suatu fungsi dalam pemodelan sistem uji kecocokan atau kesesuaian ini sangatlah penting karena uji goodness of fit merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan atau frekuensi pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya atau frekuensi teoritis. Pengujian tentang ketepatan atau kecocokan suatu fungsi. Ketika hipotesa nol benar, yaitu ada kecocokan atau kesesuaian antara jumlah observasi dan harapan serta jumlah sampel cukup besar, atau perkiraan ini akan bekerja dengan baik jika setiap nilai harapannya sedikit adalah 5. Maka variabel random akan mengikuti distribusi chi-square atau chi kuadrat. Uji dari hipotesa nol versus hipotesa alternatif yang menyatakan sebaliknya, yaitu probabilitas tidak benar dengan tingkat kesalahan A. Pengujian hipotesis tentang 1 dan 2 varians. Pengujian hipotesis mengenai variasi populasi atau simpang baku berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keragaman suatu populasi atau barang membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasinya, atau statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik square. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dari hasil tersebut, kami minta masukan dan saran dari audiens. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.